Siapa sangka sebuah bangunan luas yang masih aktif dan diperuntukkan manusia sebagai objek wisata memiliki sejarah mistis yang tak lazim atas pembangunannya terdahulu. Bagaimana tidak, beberapa fenomena ganjil terjadi dari amblasnya alat berat sampai permintaan sesuatu dari makhluk astral membuat tempat ini memiliki aura mistis yang tersimpan di dalamnya. Itu banyak keajaiban, termasuk beko itu ambles. Bahkan salah satu pekerja yang bernama Eko mengalami serangan gaib seperti santet. Menurut beliau ada beberapa oknum yang tidak menyukai pembangunan taman bermain ini. Somama keluar jarum dari perut, dari paha, dari leher, itu semuanya nggak masuk akal. Namun lagi-lagi tragedi yang memilukan terjadi di tempat ini, yang mana seorang pekerja wanita bernama Arum mengakhiri hidupnya di tempat ini dikarenakan masalah tentang percintaan. Si Harum ini emang benar kenyataannya ya ujian asmara ya, sampai beliau ini meninggal akhirnya ya suka menampakkan. Setelah kejadian tragis tersebut, sosok arwah yang disinyalir adalah Arum selalu menampakkan eksistensinya dengan suara tangisan dan perwujudan wanita menyeramkan. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak satu persatu kejadian mistis dan kisah meninggalnya dari sosok Arum yang bergentayangan di tempat ini? Oke Kak Rudi, Kak Nanda, jadi ini adalah tempat wisata yang memang masih aktif sebenarnya. Apakah kalian sudah entah melihat sosok atau merasakan sesuatu di tempat ini sendiri? Di sebelah sana memang banyak sekali sosok memperhatikan kita dari jauh. Kak Nanda! Pada saat Rudi menjelaskan soal kondisi yang ada di sini, tiba-tiba saya kayak melihat sosok dengan dia berjalan, tapi sangat cepat sekali pada saat kita mendatangi malah tidak ada. Jalan seperti apa Kak Nanda? Cepat kayak model kayak kucing, tapi kucing itu tubuhnya Berukuran itu besar. Iya, segini pasnya. Gede banget dong. Saya nggak tahu ya. Patung ini saya nggak tahu kenapa mendapatkan suatu visual. Hati-hati Kak Nanda. Kak Nanda. Jadi patung ini bukan patung yang biasa kita temui. Maksudnya? Jadi patung ini bisa kita bilang adalah spesial, yang dimana saya mendapatkan kayak energinya si patung ini kayak dibuat dengan apa yang si pemiliknya pernah lihat. Sebentar, maksudnya jadi pemilik ini, pemilik tempat ini tuh membangun patung seperti ini karena melihat macan. Iya. Dan dia buat ini, patung ini kayak ada suatu yang apa ya bahasanya, yang dihuni di sini pas ya. Ada penghuni di dalam patung ini dalam kan? patung ini. Dan nggak tahu kenapa ya. Mata nih patung sewaktu-waktu kayak bisa melihat manusia itu kayak matanya itu kayak gerak. Iya. Fenomena astral yang kami terima di awal penelusuran mengenai sosok jelmaan harimau membuat kami yakin bahwa tempat ini cukup sakral karena memiliki energi yang sangat luar biasa. Itu macan putih itu suka memberikan respon pergerakan mata. Jadi saya mendapatkan visual dengan tadi pada saat saya men-scanning patung ini, bahwasanya pemilik yang di sini pernah melihat kayak 7 macan dengan 7 macan mas semua. Bukan 7 macan hewan yang asli, melainkan hewan goib yang dimana dia itu sedang jalan pas ya. Si pemiliknya sedang jalan dan tiba-tiba melihat sosok macan itu dengan 7 macan. Oke. Kenapa Kak Nanda? Assalamualaikum. Wah,
Ada satu di sana. Ada satu. Satu apa? Satu macan. Jadi, Mas ya, Iya. ini ada sosok macan. Saya sedang memegang badannya. Oh, Mas, ini, Mas. Duh, pelan-pelan kan Anda. Macan yang warnanya itu kuning. Macan berwarna Iya. kuning. Coba kamu ajak komunikasi dia. Assalamualaikum. Siapa nama kamu? Damar. Dia memang sudah lama tinggal di sini. Yang di depan saya yang tadi saya ajak komunikasi nih, dia seekor macan yang seperti yang dideskripsikan Raden, dan dia bernama Damar. Dia tinggal di sini sudah lama sekali sebelum tempat ini ada, atau sebelum ini jadi tempat wisata. Dibangun menjadi tempat wisata ya. Betul. Dan dia tadi sempat bertanya kepada saya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari kota sebelah. Dan juga saya tanya, saya kesini saya mau cari Arum. Kamu tahu Arum? Dia marah. Dia agak kesal karena tiba-tiba kita entah orang dari mana tiba-tiba datang ke sini dan ngomong soal Arum, bertanya tentang Arum. Dia kayak yang wajahnya itu kayak geram, terus kemudian dia buang muka. Tapi kenapa kesel ya? Karena memang yang aku tahu sosok Arum itu kerap mengganggu di tempat ini gitu. Ya, kalau pandangan saya kenapa si sosok macan ini tidak suka membahas wanita itu. Jadi sosok ini adalah lebih ke segi positif. Jadi dia tidak mau ikut-ikutan yang dengan hubungannya yang hal negatif gitu, Mas ya. Dan kenapa sosok ini ada di dalam gua? Dia ini adalah sebagai penunggu gua yang kita duduki saat ini. Gua ini ya, Gua oke. ini. Tapi kan Anda sebelumnya mungkin boleh ditanya lagi ke sosok ini, kenapa dia menunjukkan ke si pemilik tempat ini gitu, seakan-akan tuh memang dia ingin dinotis oleh pemilik tempat ini, itu kenapa? Jadi si pemilik tempat ini mempunyai suatu kelebihan dalam segi hal keilmuan, dan dia menyukai si pemilik ini, Mas ya. Nah, kamu asalnya di mana? Asli kamu di mana? Aslinya dia itu ada di Gunung Salak. Aslinya si macan ini ada di Gunung Salak, dan dia kesini emang atas panggilan yang dimana dulu ini sebelum adanya Tempat wisata ini ya. ataupun apa, jadi pemilik ini mempunyai suatu keilmuan yang dimana mengundang itu macan untuk datang ke sini. Oke, berarti sosok ini sosok yang positif dan tidak ada hubungannya dengan sosok Arum yang memang kita cari ya. Betul, tidak ada hubungannya. Akhirnya emang dia tidak suka dengan hal yang hubungannya negatif gitu. Kamu kenapa tadi di awal kamu menunjuk kayak mewujudkan fisik kamu di patung itu, pada saat kita kesana kamu tidak ada. Nah, dia ingin menunjuki bahwa si patung yang tadi kita ajak di atas itu, dia ingin ngasih tahu kita bahwa patung itu bukan patung yang biasa, mereka yang spesial. Dia menunjukin itu, dan tiba-tiba dia itu datang ke depan pintu yang tadi kita Patung yang masukin. satu lagi ya. Dia muncul di situ dan dia menuntun kita untuk ke tempat aslinya dia. Oke. Saya boleh kesana tidak? Hanya melihat saja. Ayo, kita dikasih kesana sih.